Oke, selamat malam ya Mbak Mai Handrik yang baru incas malam Rahayu dari Prince Aaron. Mbak Rahayu menyimak karena anak lagi di LPK Mas Sandro, mantap Mbak Rahayu. Oke, ya kita bahas ya kali ini. Oleh-olehnya kemarin tuh sebenarnya saya lupa sih nggak saya scan, harusnya harus saya scan kemudian saya foto juga. Tapi saya coba jelaskan menurut omongan. Jadi nanti boleh kalau ada yang nggak jelas atau kalau mungkin nanti ada teman-teman yang mau ngobrol, yang mau datang ke sini boleh. Eh, kita bicarakan dulu di live ini ada beberapa ini kemarin saya bawa beberapa brosur yang hadir dari sana. Sebenarnya websitenya juga ada, tapi ini saya cuman ada dua ya, yang posisinya dekat sama saya waktu itu. Nah ini dalam bahasa Indonesia ya sekali lagi. Brosurnya ada kayak buku, ada yang kayak gini ya, masih masih menggunakan tata cara jadul brosur karena kalau ini ada buku ini. Nah ini TU-nya administrasinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga udah punya. Nanti kalau teman-teman mau berkomunikasi atau ngobrol langsung sama mereka, saya ada kartu nama dan semuanya akan saya share. Nah, intinya ini adalah oleh-oleh saya kemarin berangkat ke Jepang dan tujuan utama saya adalah juga ini, memberikan informasi yang tidak berdasarkan katanya. Memberikan informasi yang memang saya langsung terjun di sana, langsung turun ke lapangan, langsung melihat. Jadi begitulah saya. Dalam mencari informasi saya nggak tanggung-tanggung. Kalau informasinya nggak valid, maka saya tidak akan keluarkan di konten. Ya kan? Kalau informasinya nggak valid, mungkin saya akan membahas informasi yang nggak valid itu ya ringan-ringan tipis-tipis nggak terlalu mendalam. Kalau ini saya akan bahas mendalam karena ini benar-benar kita berbicara masa depan, kita berbicara tentang generasi penerus kita berbicara konsep. Saya tidak ingin menjadi seseorang yang selalu menjelek-jelekan negara, menjelek-jelekan pemerintah, selalu menuduh orang-orang yang di sana tidak bekerja dengan baik, tapi saya justru mencari gimana caranya kita berjuang, gimana caranya kita mau berusaha, gimana caranya kita memperbaiki nasib kita tanpa harus ketergantungan dengan mereka. Ya, kan sama lah intinya bahwa negara kita itu untuk ngurusin kita aja itu wes mumet. Yang diurusinnya mereka sendiri, yang diurusin perutnya mereka sendiri, keluarganya mereka sendiri. Jarang sekali, bukan jarang sekali ya, ya mudah-mudahan lah kita tidak pesimis dengan pemerintahan yang terbaru, presiden terpilih dan para jajaran menterinya. Mudah-mudahan semakin baik. Tapi saya terus terang saya tidak expect dengan hal itu. Saya tetap harus berjuang sendiri. Sama juga teman-teman, saya harap kita kita harus pikirkan masa depan kita sendiri. Gak ada hubungannya presiden baru, pemerintahan baru, menteri baru, apapun. Tidak terlalu banyak hubungannya, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai untuk men-set up generasi kita untuk bisa jauh lebih baik daripada kita. Ya, tidak perlu kita mengemis, memohon, mencaci maki orang lain, atau bahkan mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah, atau menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Itu tidak penting. Ya. Yang paling terpenting adalah apa yang kita bisa rencanakan di era berikutnya dan bagaimana diri kita mempersiapkan itu semuanya. Yang paling penting itu, teman. Makanya kembali lagi, saya lebih bangga ketika berfoto dengan kalian. Saya lebih bangga ketika kalian di titik kesuksesan dibandingkan saya harus foto-foto sama pejabat, foto-foto sama orang yang terkenal, foto-foto orang yang di atas sana. Saya enggak. Saya senang ketika saya berfoto dengan kalian dan kalian bisa meluluskan anak kalian atau kalian bisa membawa anak kalian ke kehidupan yang lebih baik, bisa bekerja di Jepang, Korea semuanya. Saya jauh lebih senang ketika saya berfoto. Dan saya kemarin ke Jepang juga menemui salah satu eh, anaknya, bestinya istri saya yang dulunya mau ke Hong Kong, tapi saya melarang keras. Saya tetap masih konsisten dan konsekuen menemuin dia di sana.
dan kontennya sudah saya up, kalian sudah bisa dengarkan, dan saya podcast itu di stasiun, kereta apinya juga lewat, gerbongnya cuma dua gerbong dan segala keterbatasan, tapi saya bukan orang yang harus settingan yang bagus, tapi saya kepingin menceritakan apa adanya dan saya masih bisa menyampaikannya dengan cara yang seperti ini, tidak dengan menggunakan sesuatu hal yang muluk-muluk, studio yang wow-wow, udah kita pakai studio yang kita pasang di belakang itu aja. Yang penting adalah informasinya, actionnya. Yang penting adalah inti poin dan dasarnya. Kemasan itu bisa. Mbak Lesi Putri RA watching, terima kasih. Mbak Maya Hendrik, membangun spirit sendiri lebih lebih eh, membaik spirit lebih apa ini? Aduh, kalimatnya ketutupan tanda love ini. Love ini nggak bisa diturunin kalau di HP ini. Lebih dari hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu poinnya. Kita nggak harus nunggu kaya, kita nggak harus nunggu pinter, kita nggak harus punya banyak duit untuk bermanfaat, tapi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah diberikan Gusti Allah, kita mencoba membaginya. Baru gabung Kak, terima kasih. Oke, bahas kali ini adalah membahas bagaimana tata cara dan bagaimana kita belajar les atau kursus bahasa Jepang langsung di Jepang. Ini menarik sekali ya teman-teman. Ya, selama ini yang kita sering rasakan kan, kadang-kadang kita berangkat ke LPK, kemudian sudah 1 tahun, kemudian nggak berangkat-berangkat, kemudian ada yang sudah menyerah, akhirnya mengundurkan diri, nggak jadi berangkat, karena ya ini salah satunya yang ingin saya bahas. Jadi gimana Kak caranya ya, sampean simak live saya Mbak, sampai habis, dari awal sampai habis, supaya sampean mendapatkan pemahaman. Ya, jadi karena sampean baru gabung, live saya biasanya 35 menit, bahkan 40 menit, bisa sampai 1 jam. Karena yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu, saya sudah otodidak belajar cara nulis bagus. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah cerita yang nggak sepotong. Saya nggak mau, bukan nggak mau ya, saya nggak bisa menyampaikan informasi kayak TikTok, dimampetin. Belum bisa. Dimampetin gini-gini orang tertarik. Tapi saya menggunakan platform saya YouTube dan Facebook saya ini untuk memberikan pemaparan, memberikan penggambaran, sehingga kalian mendapatkan informasinya itu enggak sedikit, sehingga dapat inti poinnya. Ya, oke, kita mulai ya teman-teman. Kedatangan saya kemarin pertama itu di eh, College of Business and Communication. Nah, ini posisinya ada di Kawasaki. Nah, ini brosurnya dan semuanya. Kemarin ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Ini prospectus for enrollment on April and October in 2025. Nah, ini yang saya datengin karena programnya sudah lewat yang 2024, makanya kita belajar dan mempersiapkan ke 2025. Nah, jadi di di apa namanya brosur ini ceritanya bahwa kalau kita datang di 2024 dan itu awal, mungkin kita masih bisa ikut kelas yang kedua di bulan Oktober. Tapi kalau kita kemarin saya datangnya adalah sudah bulan Oktober, maka kita bisa mempersiapkan di bulan April dan Oktober di tahun berikutnya. Nah, ketentuan yang pertama, sekali lagi, ketentuan pertama yang harus dijalani, karena kursus ini ada yang 6 bulan, ada yang eh, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada yang 1 tahun. Nah, tapi sekali lagi, kita spesifikkan saja semuanya yang 1 tahun. Kita berbicaranya, ya, 1 year courses. Jadi memang kursusnya itu 1 tahun. Nah, untuk kita bisa berkursus 1 tahun itu ada term and kondisi, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, syarat yang pertama adalah yang harus kita selesaikan adalah kita harus bisa lulus N5. Ini wajib teman-teman, karena kalian kursusnya langsung di Jepang. Kalau kursusnya langsung di Jepang itu nggak mungkin, orang Jepang nggak mau nol.
Orang Jepang meminta persyaratannya N5. Ya. Jadi N5 itu tes apa ya? Bisa ngomong, ya kan? Bisa baca dikit. Ya. Bisa ngomong dan bisa baca lah intinya. Nah, kalau bisa nulis, syukur-syukur lebih bagus. Bisa ngomong, bisa baca itu syarat di N5. Itu wajib bagi kalian. Harus lulus tes N5-nya. Baru kalian berdaftar kursus. Nah, kursusnya ini harganya sangat bervariasi. Antara average ya sekitar 80 juta sampai 120 juta. 80 juta atau 100 juta itu selama 1 tahun. Pendidikan 1 tahun. Ya, kalian tinggal bagi aja 12 bulan. Itu berapa per bulan? Itu masih biaya sekolah. Kita belum bicara biaya kehidupan. Ya, saya nggak akan bicarakan biaya kehidupan. Kita bicara sekolahnya aja teman-teman udah jiper. Ya kan? Ada yang sudah mentok, gak nyampe. Ya sudah. Sekali lagi karena kita berbicara negara Jepang ya. Kita bukan berbicara negara-negara yang notabene-nya di bawah Indonesia ya. Kita berbicara negara yang di atasnya. Ya, saya nggak ngerti ukurannya. Pokoknya negara-negara yang punya pendidikan jauh lebih baik atau tingkat ekonomi yang lebih baiknya. Jadi kemarin di college ini dia menyatakan bahwa yang tidak bisa, yang kadang-kadang susah, ini qualification requirement, gitu. Ya usia kita batasi aja dari usia. Kan susah, oke. Jadi dari usia. Nah, dari usia itu 4-year college graduate. Jadi dia itu menyarankan, ya, menyarankan bahwa dia itu tidak lebih dari 4 tahun lulus dari sekolah. Entah sekolah itu SMA, entah itu S1, entah itu S2. Tapi dia menyarankan, ya kan, preferable application is within 5 years. 5 year graduation from the last school. Jadi dari sekolah itu. Tapi ini bukan mutlak. Terus usia 30 tahun ke bawah. Nah ini. Kalau kalian yang sudah 4 Kensusei itu magang, Mbak. Kensusei itu magang. Ini kursus, Mbak. Ini kursus ya. Tolong perhatikan baik-baik. Ini kursus. Ini kursus itu masih sekolah, masih kursus belajar bahasa, bukan magang. Bukan magang ya. Perhatikan sampean baik-baik Mbak Lesi. Ini pelajaran penting kalau sampean live saya nanti belum perhatikan ya, sampean rekamannya aja sampean putar ulang. Biasanya kalau sambil bekerja ya agak bingung lah. Sorry ini saya agak ekstrim karena ini penting bagi saya, ya kan. Jadi saya mau fokus ya kan, high school graduate itu around 23 below. Ya kalau kuliah itu di bawah 30, kalau SMA itu di bawah 23. Oke, program periode aplikasi April dan Oktober 2025. Ya. Jadi paling lambat periode 1 Agustus 2024 sampai 18 Desember. Periode kedua pendaftaran apply-nya 19 Desember 2024 sampai 29 Januari. Nah, ini proses apply-nya. Sekolahnya April, tapi proses apply-nya itu Desember sampai Januari. Nah, kemudian yang Oktober di 2025, ini kan pastinya habis tes JLPT. Ya, satu periode 3 Februari 2025 sampai 25 Juni. Oktober untuk kelas Oktober. Nah, periode berikutnya bulan Juni sampai Juli. Ya, makanya kursusnya itu 1 tahun cuma 2 kali dibuka. April dan Oktober. Kenapa kok 2 kali? Karena mengikuti JLPT. JLPT itu tes kemahiran bahasa Jepang. Dan tes kemahiran bahasa Jepang di seluruh dunia 1 tahun dijalankan 2 kali. Biasanya, kalau nggak bulan Agustus ya Desember. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, antara Juni-Juli lah. Atau Juni-Juli atau April lah. Intinya setahun dia 2 kali. Makanya kalau sekali 6 bulan nggak lolos, pasti disuruh ikut 6 bulan berikutnya. Akhirnya kita sudah membuang waktu kita 1 tahun. Nah, ini ya, makanya ada tekniknya, ada strateginya. Kalau kalian mau masuk atau anak-anak kalian mau masuk, itu belajarnya jangan setelah mereka lulus SMA. Kelamaan. Belajarnya pada saat mereka masih di SMA. Syukur-syukur kelas 1 sudah dimulai.
dileskannya kelas 1, sejak kelas 1, jangan nunggu mereka lulus. Ini saran saya, ya. Jadi kalau dia masih ada waktu untuk 3 tahun, dia bisa mencoba tes-tesnya. Nah, kalau tesnya sudah masuk, jebol, oke. Artinya dia sudah mengantongi. Karena tes JLPT itu berlaku 2 tahun. Setelah 2 tahun orang pasti akan lupa. Jadi tes yang kita lakukan di 3 tahun yang lalu itu sudah nggak berlaku. Nah, ini makanya ini yang butuh strategi buat teman-teman. Jadi kembali lagi mempersiapkan mereka itu nggak main-main. Oke, itu untuk periode. Dan application requirement differ depending on nationality, tergantung dari negaranya. Immigration screening dan ABCD bla 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 bla. Nah, terus biaya. Ini ngeri loh. Biayanya screening fee 30 yen. Taruhlah 100 lah kursnya. 30 juta. Admission fee itu 100.000 yen. 100.000 yen itu 10 juta, 30.000 yen, 30.000 yen itu 3 juta. Karena 10.000 itu 1 juta. 3 juta dan 10 juta. Itu awal. Dan semester pertama, 6 bulan, itu 365 Japan yen. Sekitar 36 juta. 100 juta itu 10, oh ya 36 juta. Jadi kalau 1 tahun, ya second semester yang kedua itu 36 juta. 36,5. Ya, sebenarnya cuma 72 juta, nggak sampai 80 juta SPP-nya. Ya, tetapi administrasi dan prosedurnya ada yang 10 juta tambah 3 juta. 13 juta. Jadi 72 tambah 13 juta. Pira totalnya? 72 tambah 13. Ya 85. Ya kan nggak sampai 100. Nah, ini biayanya. Nah, tapi sebelum menginjak biaya, itu kalau biayanya. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman, ini, jadi di dalam kalian sekolah di sana itu akan dibayarkan ketika visa kita sudah tembus. Makanya sekolah di sana itu memang urus visa dulu. Nah, visanya tembus, baru uang itu dibayarkan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir uangnya keluar dulu. Enggak, visanya dulu yang dibayarkan. Ya tadi 13 juta tadi untuk membayar visanya. Nah, syarat yang berikutnya, yang berat berikutnya, menurut omongan saya atau diskusi saya sama mereka di sana, itu syarat yang berikutnya adalah untuk tembusnya visa itu butuh penjamin. Nah, penjamin ini harus saldonya. Kemarin kalau ngomong, minimal selama 6 bulan itu ada saldo 500 juta. Come on. Nah, ini yang akhirnya tidak banyak. Tapi beberapa informasi sebenarnya nggak perlu sampai 100 juta. 150 juta kita diamkan selama 6 bulan aja. Coba. Effortnya besar sekali untuk bisa kursus di sana. Ya, saya akan cerita nanti kelebihannya apa. Nah, maka dari itu kadang-kadang orang-orang Indonesia karena informasinya merasa kurang, makanya mereka lebih baik ya udah ke LPK aja. Biar 10 juta, biar 20 juta, endingnya nanti 50 juta, 60 juta, nyicil. Ketika kalau kita bicara langsung tadi 36,5 juta kan orang jiper. Terus harus ada syarat yang memang banyak yang nggak tembus bisanya teman-teman kalau belajar di sana. Yang berkeinginan kuat itu karena support sponsornya. Nah ini yang berat. Sehingga nggak banyak yang bisa. Karena kembali lagi, kalau sponsornya kuat dan visanya dia turun, begitu kita bayar, ya kan 36 juta di semester pertama. Waalaikumsalam Mbak Widya Widya. Oke. Jadi kalau kita bayar 36 juta pertama di 6 bulan, itu pasti sanggup. Dan kalau anak sudah dapat visa student, nah ini tinggal anaknya mau sekolah saja, ya sekolah saja, atau sambil part time.
Mbak Sumarni Jantik, malam Mas Andro, sehat selalu sekeluarga, terima kasih ya. Jadi buat teman-teman semua ya, sekolah di sana itu sangat gampang. Jepang tidak memberikan sesuatu yang sulit, tapi memang dia punya standar. Nah, standar dianya yang mungkin jauh dari standar kita itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebatas pengetahuan buat teman-teman saja. Nah, makanya selain semua syarat administrasi ini ya, yang sudah saya sampaikan, biasanya terkendalanya yang satu, sponsornya. Saldo di rekening sponsor ini nggak nyukupi, biasanya di situ yang membuat visanya mereka nggak tuh. Akhirnya berangkat di sana ya, karena ya kembali lagi kehidupan kalau kita konversikan dulu sama adik saya waktu ada beasiswa itu, rumahnya seharga 4 juta kosnya satu bulan, bayangin di Jepang 4 juta. Kalau kalian bekerja di Hong Kong 5.000 Hong Kong dolar, 2.000 Hong Kong dolar itu untuk hanya membayar sekolahnya, bayar kos-kosan anak. Nah, kalau anaknya nggak mau berjuang, repot. Maknya kasihan. Makanya ini harus ada dua elemen. Yang membiayai mensupport, yang dibiayai penuh dengan semangat. Ini Jepang, men. Ini bukan main. Ya. Tapi sekali lagi jangan merasa putus asa. Karena banyak jalan menuju Roma. Ya. Asalkan teman-teman mau. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, adik saya kan kuliah di ITS. Satu semesternya 7 juta. Satu semester 7 juta. 4 tahun. 14 juta satu tahun. 14 juta 14 juta 6 semester. 14 juta kali 4. 40 tambah 16. 56. Ya, tapi memakan waktu 4 tahun. Kalau kursus di Jepang memakan waktu 1 tahun. Bisa dipangkas. Dan garansinya gini. Kalau menjadi S1 di Indonesia atau D3 di Indonesia, belum tentu dapat pekerjaan yang layak. Gajinya mungkin 4 juta, 5 juta. Tapi kalau di Jepang, kursus 1 tahun, dia bisa capai gajinya 18 juta ataupun 20 juta. Itu yang kita cari. Sekolahnya pendek, begitu lulus kerja, gajinya tinggi. Itu yang kita cari. Makanya effortnya juga harus tinggi. Ya, semangatnya harus tinggi. Karena benar-benar di Jepang, ada cerita kemarin. Dia masuk di LPK. Interview tembus. Interview tembus. Akhirnya dia diberangkatkan karena yakin perusahaan bahwa dia ini bisa bicara. Ternyata nyampe di sana dia tidak bekerja di pabrik. Tapi jadi apa? Tukang sapu. Ini true story. Jadi nggak bisa main-main kayak Hong Kong. Jadi tukang sapu dan nggak boleh masuk ke pabrik. Bersih-bersih pabrik setiap hari kerjaan. Sedangkan yang lain itu sudah pegang mesin, gaji sudah 18 juta, nyampe lembur 25 juta. Dia cuma 10 juta. Tapi ya bersyukur. Kalau dibandingkan di Indonesia tukang sapu nggak sampai 10 juta. Tapi ingat, orang Jepang udah menganggap sampah. Karena dia dibohongi. Saya nggak tahu, mungkin permainan LPK, dia nyogok atau kasih duit, akhirnya dia dikasih jawaban, kunci jawaban, and dia nyampe di Jepang, dites lagi, diajarin tata cara gak ngerti bahasa. Akhirnya jatuhnya jadi tukang sapu. Nah ini sekali lagi ya teman-teman. Jepang beda sama Hong Kong. Hadir Mas Andrew, Mbak Eva Teresa, Mbak Cahaya Cinta. Ya ini sekali lagi saya bahas serius. Jadi saya ingin ya memberikan informasi. Jadi saya ke Jepang itu nggak cuman mikirnya jalan-jalan happy-happy, foto-foto, selfie-selfie. Enggak, tapi ini yang lebih penting. Message ini membawa pesan, membawa sesuatu untuk generasi berikutnya. Kalau kalian sudah gagal di diri kalian, merasa di diri kalian gagal, wis gak gelem mikir, sampean mikiro ge anake sampean.
Aku gak cuma mikirin sampean anaknya, sampean melok tak pikir piye carane. Ya, aku oleh apa? Oleh pahala. Wis. Iku pun nek Gusti Allah ridho dikai pahala, nek gak oleh maruk ndrung. Bukannya kerja di Jepang juga interview Mas Andro. Loh, iya, maksudnya piye iki Mbak Eva Tresa? Ya interview. Ya karena interview sama kalau kalian kayak Sujiki interviewnya dari PT itu disetting. Maksudnya bukan interviewnya, apa kayak Sujiki-nya. Nah begitu interview kalian nggak bisa jawab kan majikan nggak mau ambil. Nah di Jepang dia bisa interview. Mungkin apal jawabannya karena ada polanya, ada pakemnya. Nyampe di Jepangnya. Jadi tukang sapu itu cerita dari kemana. Baru datang sampai 3 bulan. 1 bulan, 2 bulan masih. Sampai 3 bulan masih jadi tukang sapu. Nggak tahu nasibnya sampai bagaimana. Nanti saya coba tanyakan. Jadi ya aku nggak nakutin. Aku sumbernya ada. Yang ada di kontenku itu yang cerita. Dan itu ada keretanya yang lewat. Memang mungkin nggak kelihatan bangunannya. Tapi ya karena memang nggak ada tempat duduk. Kereta lewat. Bayangkan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan dapat message-nya. Maksud ya langsung ketemu bos Jepang. Ngobrol bahasa Jepang. Ada yang kayak gitu. Di LPK datang bosnya. Ada yang by Skype. Jadi tergantung LPK-nya. LPK macam-macam. Tapi kebetulan yang kemarin itu anak yang saya wawancarai kemarin itu ternyata dia tidak melalui tes JLPT. Dia magang dan interview cocok, bosnya juga bisa omong-omongan, udah langsung kasih visa syarat. Nggak perlu ada JLPT karena memang powerful ya dari perusahaan langsung ngasih visa, ngurusin visanya dari perusahaan itu hak boleh. Jadi karena perusahaannya sudah yakin, ini sama kayak kalian ya. Contohnya, majikan sudah mau. Kalau majikan sudah mau, LPK pasti akan lepas. Karena perusahaan itu akan bayar ke LPK. Sama majikan akan bayar ke PT sampean. Mbak Siti Masalah. Untuk bisa begitu kan harus bahasa Jepangnya cas cis cus ces. Gak pelengkap, pelengguk ngumciu. Ngumsik teng repot. Ya kan? Emeng. Mau emeng ah. Wah repot. Mbak Siti Masalah. Dame, daijobu. Daijobu boleh, oke. Dame, dilarang, tidak boleh. Ya. Saya baru dikit-dikit aja sih. Nah, jadi yang saya ceritakan ke teman. Dan ketika bahasa tidak bisa, wih, sama kayak di Hongkong. 2 bulan pingin kabur, dimarah-marahin, dimaki-maki, ingin memeluk dirimu. Nah, kita balik lagi ke bicara kursus. Setelah kalian mendapatkan visa, kalian bisa kursus di Jepang selama 1 tahun dengan visa student, maka kalian sudah bisa paten. Nah, paten pun itu pasti butuh kalian mengerti bahasa. Makanya harus ada bekal N5 dulu. N5 itu yang terendah. Mbak Swat ya, jam malam Mas Andro. Buat Mas Andro sehat selalu pokoknya. Terima kasih Mbak Swat. Ya, bahasa itu paling tidak itu bisa ngerti dulu, denger dulu dan ngomong. Baru kalian bisa kursus di sana. Bisa cari part-time. Dan sekali lagi, kalau kalian bisa part-time, minimalnya uang kontrakan itu kebayar dari uang part-time. Di Hongkong, di Jepang itu saya pernah kerja jadi kuli itu dihargai 1 harinya dapat 800.000. Itu 2011. Sekarang pasti naik. Saya pernah part-time 10 jam. Sejamnya 80 yen. Nah, kalau 10 jam kan 800 yen. 1 yennya 100 rupiah. 800.000.
Enggak sih. 800 itu 80.000. Pokoknya 800.000 totalnya. Satu hari, 10 jam. Dihargai 800.000. Kalau di Hong Kong 10 jam itu 500 Hong Kong dolar. Kalau itu 50-an per jamnya. 10 jam 500 itu sudah 1 juta. Jadi mereka menghitungnya per jam. Nah di Indonesia setengah hari 150.000. Kuli tukang 200.000. Keren. Kemarin ada yang cerita ke saya katanya ngangkatin singkong apa-apa gitu ya. 80.000 sehari. Bukan sejam. Makanya di Jepang 1 jam, di Indonesia 1 hari 80.000. Terus piye uripe? Kursus di Jepang menurut saya ya lebih berpotensi. Tapi semuanya pilihan. Jadi jalurnya itu banyak. Saya dulu sudah hampir dikasih kesempatan sama adik saya karena saya menikah sama istri saya ini nungguin visa dan ternyata visanya turun, maka saya nggak jadi les di sana. Nah, dua tempat yang saya datengin ini adalah dulu yang rencananya saya mau kursus di situ. Karena disitulah dekat sama tempat adik saya. Adik saya mensupport. Ya, adik saya sudah bekerja. Makanya sekarang kita ganti. Mau mensupport kakak saya yang usianya 44 tahun. Bayangkan. Kita masih mau paksa kakak kita 44 tahun untuk bisa kursus bahasa Jepang 1 tahun di Jepang. Nah, makanya kalau kalian punya anak-anak, itu dididiklah mulai dari kelas 1 SMA. Jangan nunggu kelas 3 dan jangan nunggu lulus. Kalau dia minatnya bahasa Korea, ya belajarkan bahasa Korea. Minatnya dia Jepang, ya ke Jepang. Bahasa Inggris, ya kasih les bahasa Inggris. Kalau kalian ngerasa, kalau kita semua yang ngerasa bahwa Indonesia sudah tidak bisa menjadi tempat tinggal yang diharapin, sudah, kirim ke luar negeri. Jadi keluar negeri itu jangan bilang cuma anaknya artis saja. Kalau menurut hemat saya, anaknya TKW pun jangan kalah dengan anaknya artis yang bisa juga menyekolahkan atau mengkursuskan bahasa di negara luar, di Jepang, Australia, Korea, Kanada. Ini revolusi banget ya. Ini nggak gampang ya teman-teman. Ngomong kayak gini tuh nggak gampang. Saya nggak peduli. Orang mau bilang saya kemunculan, kemunculan, wong TKW kok. Gelani nyekolah no anak yang Jepang. Gelani nyekolah no Korea. Kita jawab cemoohan itu. Kita jawab sindiran itu. Kita jawab cemeh itu. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Dengan apa? Dengan kerja keras teman-teman. Dengan apa? Dengan kesabarannya teman-teman. Keinginan kalian untuk menjadikan generasi penerus kalian jauh lebih baik dari kalian. Coba, ya kan? Siapa yang peduli dengan nasibnya teman-teman? Semua manusia itu mengeksploitasi kalian. Pemerintah, pebisnis, semuanya. Assalamualaikum Mas Sandro. Wong ganteng sak dunyo, semoga sehat selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Mbak Nur Caula, terima kasih doa-doa kalian. Mungkin Gusti Allah masih memberikan saya kehidupan karena berkat doa-doa kalian. Saya belum sempat dicabut. Saya masih dikasih kesempatan. Nah, untuk kesempatan kedua hidup saya ingin menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat. Ekspesialisasi buat kalian pekerja migran Indonesia.
TKW Hong Kong, tenaga kerja wanita di Hong Kong. Gak ada yang mikirin nasibnya kalian. Kayak saya kurang kerjaan, main ke Jepang, ngeliatin, nyodorin informasi, ngasih pandangan, ngasih gambaran. Saya peduli. Tapi kepedulian saya ya ada batasnya. Nggak segalanya bisa. Semampu saya. Kebetulan memang ada rezeki sedikit, saya juga kepingin juga jalan-jalan ke Jepang sekalian saya carikan info buat kalian. Ya kan? Karena TikTok itu hanya sedikit, Facebook hanya reel, nggak ada yang panjang. Kalau saya cerita ada dengan kalian ya panjang. Nah, yang sudah menyimak dari sejak awal, kalau ada yang ditanyakan, boleh, ayo. Kalau kalian cuma nyimak toh, nggak ingin bertanya, ya, saya kasih kesempatan buat teman-teman. Apa, bagaimana, yang baru hadir, yang belum jelas, tak ceritain lagi, tak balikin lagi, tak ulang lagi cerita. Jadi, menurut saya kembali lagi, pilihan untuk langsung kursus di Jepang itu sangat tidak mudah, sangat membutuhkan usaha, tapi bagi saya 6 bulan aja putra-putri kalian itu akan les di sana, akan kelihatan berbedanya. Akan nampak. Saya pernah punya teman, waktu itu sama-sama kita nyebutnya Gemba. Gemba itu kuli. Sama-sama kita nguli, bedanya saya turis, dia student. Dia visa student. Dia kursus juga. Sekarang sudah di Jepang, sudah punya istri orang Vietnam, lahir anaknya, dan dia bekerja di sana. Merintisnya sama-sama jadi kuli. Nasib dia dapat KTP Jepang, bekerja di Jepang, berkeluarga di Jepang. Istrinya orang Vietnam. Ya, setahu dan seingat saya, uang sakunya dia itu 150 juta waktu itu. Dia sempat cerita sama saya. Orang tuanya nggak tahu jualin sawah, nggak adein apa untuk dia sekolah di Jepang, kursus. Makanya sekarang, ya, jangan percaya PT, agent, LPK yang bayarnya langsung 50 juta. Mending kita sekolahin aja langsung di sana. Informasinya jelas. Kerja di Jepang minimal umur berapa? Kan tadi saya bilang, Mbak, sekolah itu kalau lulus SMA 23, kalau sudah kuliah minimalnya 30. Itu sekolah. Kalau bekerja sebenarnya umur berapapun bisa. Sekarang persoalannya adalah tergantung seberapa pandainya bahasa Jepangnya. Kalau sampean tanya umurnya berapa, semakin muda semakin baik. Jawaban saya begitu aja. Kakak saya usianya 44 tahun. Saya dan adik saya nekat mau bawa kakak saya supaya bisa di Jepang untuk bisa berkursus di sana. Dan akhirnya nanti dapat pekerjaan. Ini juga pilot project. Kakak saya sudah 3 kali tes gak lolos N5. Ini adiknya kurang ajar. Mbaknya dipakai kelinci percobaan. Kakak saya 44 tahun. Dan masih semangat. Saya dan adik saya akan terus berjuang untuk mendorong dan mendukung kakak saya. Kalau dia sudah sampai bisa tembus N5, kemungkinan dia bisa kursus di sana. Kalau dia bisa kursus di sana, bahasa Jepang nyalanya, kemungkinan nggak muluk-muluk kerjanya jaga 7-Eleven atau jaga atau di pabrik pengepakan barang.
teman-teman semuanya, ini sekali lagi ya materinya agak sedikit serius. Karena ini sesuatu yang memang saya bawa dan sesuatu ini memang ingin saya ceritakan ke kalian. Dan sesuatu ini memang ingin saya cari infonya di Jepang langsung. Kalau nanti barangkali ada yang ingin mengatur strategi buat anaknya, dari konten saya masih nggak jelas, boleh main ke rumah. Tapi intinya informasi saya yang saya sampaikan di sini pun sebenarnya juga sayup-sayup menurut saya. Kalau kita ketemu, kalian bawa potlot, bawa pulpen, bawa buku, kalian tulis. Kemudian sampai tujuannya apa sih teman? Yang sekolah anaknya, tapi emaknya harus ikut belajar. Artinya belajar untuk proses menuju ke sananya, memahaminya. Coba kalau kalian jadi anak, kemudian orang tua kalian itu bisa membimbing dengan baik dan benar, kan anaknya jadi, wah, mamaku bisa ya, mamaku kok ngerti ya, mamaku kok paham ya, teman-teman, ya kan? Jadi terkadang anak itu tidak termotivasi karena mamanya ya udah kamu cari info sendiri lah, kamu cari tahu sendiri. Nah, kadang-kadang itu tak jawab ya Mbak Eva Tresa. Caranya gimana Mas Andro bisa ke Jepang itu pakai visa apa? Ya bisa visa turis, bisa visa student, makanya apply. Nah, syaratnya apply tadi apa? Saya tadi bilang. Berarti Mbak Eva Tresa kan baru nggak dari depan. Perasaan dari depan. Oke, nggak apa-apa tak jawab. Visanya bisa turis, visanya bisa visa student. Nah, visa student itu apply. Kalau visa turis ya biasa, wiper, ke konsulat. Tapi kalau visa student, ya sekarang ini buat siapa nih? Buat anaknya sampean atau bagaimana? Kalau buat sampean Loihang ya sudah, apply aja visa turis. Tapi kalau buat anaknya untuk visa student, maka harus ada step-stepnya tadi. Minimal lulus kemahiran dalam bahasa Jepang N5. Kemudian daftar, daftar ke lembaga kursusnya. Syaratnya apa saja? Tadi yang saya ngomong, ya, 12 tahun, 12 tahun pendidikan dasar, ya kan? 12 tahun pendidikan dasar berarti sampai SMP, ya kan? Dan 4 tahun kalau yang kuliah. Terus yang kedua N5. Ya, tembus N5. N5 itu apa? Tes kemahiran bahasa Jepang. Setelah itu dia di bawah 30 kalau sarjana. Kalau lulusan dari kampus kuliah. Kalau lulusan SMA di bawah 23. Tuh, ya. Dah, silakan. Kemudian di-apply, bayar biaya administrasi semuanya, brosurnya deh. Tadi saya sudah jelaskan. Nanti ditonton ulang lagi, diperhatikan sampai dapat clue-nya. Kalau nggak dapat clue-nya, main ke sini tak jelasin. Atau brosurnya bisa saya scan, saya kirimkan. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman semua ya. Ya, kira-kira Mbak Teresa ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira boleh monggo yang bisa ditanyakan teman-teman. Oke ya, coba nanti saya kasih videonya ya.
Saya kasih videonya ya teman-teman. Hmm. Hmm. Mudah-mudahan videonya bisa ditonton. Kalau di Facebook mungkin bisa, tapi kalau di YouTube saya coba saya share kan, saya share kan. Saya share kan buat teman-teman yang mana tadi buku. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Hmm, coba dicek. Caranya Mas Andro bisa ke Jepang pakai visa apa? Oke, masih. Nah, ini kalau di Facebook sudah kelihatan nih. Kalau di Facebook sudah kelihatan. Oke, kalau di Facebook sudah kelihatan. Nah, kalau di YouTube nggak tahu nih masih. Ini loh yang aku kadang-kadang itu, aduh, kenapa? Tuh, bentar ya teman-teman. Sorry ya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Di Facebook. Mbak Aulia Pinayungan, Mas Andro. Makasih Mas Andro. Oke. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Kita cek. Mudah-mudahan nampak halamannya. Ya, nggak kelihatan sih. Yang kelihatan malah halaman ini. Tuh, 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 tuh. Uh, 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 uh. Oke. Oke ya, sorry ya teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Saya hanya ingin menunjukkan. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Come on, halo guys. You are screen sharing. Nah, oke. Udah kelihatan ya teman-teman. Kita putar ya teman-teman. Kita putar. Mudah-mudahan suaranya juga bisa didengar teman-teman. Ya, nanti komen-komen ya. Selamat malam Mbak Asti Hendra. Ya, coba komen-komen ya nanti kalau suaranya nggak keluar. Oke. Oke. Oke guys, kita hari ini ke Jepang ya. Ya, sekali lagi ke Jepang. Dan kita ke Jepang, kita tidak hanya jalan-jalan ya. Kita ke Jepang ingin memberikan informasi buat teman-teman karena banyaknya teman-teman yang merasa sekolah di Indonesia apa semuanya itu dibohongi. Tapi kalau datangnya langsung ke Jepang itu nggak mungkin mereka bohong. Saya habis dari lantai 6 ya teman-teman, dari lantai 6 kita datang, kita menanyakan informasi, nanti akan saya bahas di konten YouTube saya atau live streaming saya. Di malam hari saya akan explain, saya akan jelaskan bagaimana persyaratan untuk menempuh kursus ya. Kursus kita bicaranya kursus atau pendidikan bahasa Jepang yang langsung di Jepang. Karena rata-rata teman-teman kalau di Indonesia belajarnya kan nggak bisa sambil latihan. Kalau di sini kan mau nggak mau sekalian pasti ngomong sama orang Jepang. Nah ini reportase saya di ini College of Business Communication International Hall Department of Japanese di Jepang dan ini posisinya adalah di Kawasaki. Kawasaki teman-teman tahu kan Kawasaki sepeda motor merek Jepang yang ada di Indonesia. Reng 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 reng. Termasuk motor trail saya mereknya Kawasaki. Oke itu aja reportase, mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih detail dan lebih di live streaming saya berikutnya. See you. Oke.
Oke, kita jawab ya pertanyaan Mbak Nur Caula. Anakku baru masuk 6 bulan di LPK, Mas. Ikut 2 kali ujian, udah oke. Ada skill ngelas, tapi nggak lolos alasannya umurnya kurang. Saya sekarang baru 19 tahun, terus maunya anakku pindah LPK, tapi tak suruh sabar. Itu masjid ya Mas Andro? Bukan, ini tempat les, Mbak. Kursus. Ini salah satunya tempat lesnya di sebelah sini ya teman-teman. Kelihatan ya? Hmm, kursornya nggak kelihatan terlalu kecil ya. Oke, ya, ya tak tunjukin. Nah, ini tempat lesnya. Nah, ini salah satu gedungnya buat les. Nah, salah satu gedungnya buat les. Kemudian gedung utamanya di sini ya, pas di belakang saya ngomong. Nah, ini gedung utamanya di lantai 6. Itu Mbak Eva Tresa. Bukan masjid, Mbak. Ah, coba digedein. Mulai terilah. Kocok toko api kok. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Ini Mbak Eva Tresna. Dan Mbak Nur Caula, kalau anak sampean sudah ujian dan lulus ujian, boleh kasih tahu saya hasil ujiannya. N4, N5 atau apa, kasih. Terus komunikasilah dengan, silakan kita berkomunikasi. Boleh kita komunikasi. Nanti kita coba cari solusinya kayak gimana. Umurnya 19 tahun. Padahal sebenarnya kalau dia sudah les dan umurnya 19 tahun, itu sebenarnya harus bisa dapat potensi ya. Makanya kita kalau bisa pakai jalur mandiri nanti langsung cari perusahaannya sendiri. Supaya interview kalau dia sudah lulus. Ya, untuk supaya bisa berangkat dan bisa kita arahkan. Untuk sesuai dengan LPK. Ya, ini video yang pertama. Oke. Oke guys, kita hari ini video yang kedua ya. Itu tadi adalah tempat les yang pertama, ini adalah tempat les yang kedua. Oke teman-teman, ini adalah tempat khusus yang kedua. Jadi yang pertama, ini tempat khusus yang kedua yang kita ingin sebarluaskan. Ternyata student atau siswa Indonesia-nya nggak banyak. Makanya kita nanti bikin supaya banyak ya. Kita akan berikan informasinya, kita dapat informasi banyak sekali di sini dan saya sangat excited. Saya ingin menyampaikan semuanya buat kalian, pemahaman yang ingin anaknya punya perubahan. Kalau emaknya ya sudah, emaknya nggak bisa diapa-apain, tapi kalau anaknya oke. Masih di kota yang sama, Kawasaki, karena dulu saya mengawalinya di sini. Dan tapi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini general ya teman-teman, jadi lebih bersifat umum. Jadi semua kursusan yang ada di Jepang ini, baik dimanapun ya, itu akan mempunyai tata cara dan aturan yang sama, sehingga teman-teman bisa menyiapkan nanti buat generasi penerusnya, anak-anaknya yang masih SMP, SMA. Mungkin itu aja, live sedikit aja say hello buat teman-teman semuanya, untuk menunjukkan bahwa saya carikan info kalian benar-benar langsung ke Jepang. Saya nggak mau kasih info ke kalian yang abal-abal, informasi yang beneran, akurat, A1, dan bukan berdasarkan katanya. Oke, terima kasih, saya selalu buat kalian. Go. Oke, oke teman-teman, ya itu salah satu. Saya nggak bisa nge-shoot di bagian dalamnya tempat kursusnya, saya hanya bikin live-nya di luar. Oke lah, yang sudah pada masuk dan masih nggak tahu ya sudah. Kalau misalnya butuh informasi dari saya ya yuk. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada paksaan untuk harus mengikuti arahan saya. Tidak ada paksaan, tapi bagi saya sebenarnya jalur pekerjaan di Jepang pun itu juga bisa jalur mandiri ya. Selama kemampuannya memang mencukupi, itu jalur mandiri juga bisa. Apalagi kalau udah lulus ujian. Nah, ini lulus ujiannya ini ujian apa? Ini yang harus teman-teman tahu. Ya kan? Kalau kita mau di magang, ya ujian CLPT aja nggak ada masalah. Tapi kalau untuk Tokute Gino, itu harus ada tambahan satu ujian lagi yang namanya SSW, Special Skill Worker. Makanya nih
Saya kembali lagi, informasi yang saya dapatkan dari kalian tentang keponakan anaknya kalian ini nggak jelas. Ya kan? Jadi, dan kembali lagi, ya kan? Kalian sudah masuk LPK. Kalau sudah masuk LPK, pasti akan diikat sama mereka. Dan kalau mengundurkan diri harus berbayar. Nah, ini dia. Karena sama kayak teman-teman. Ketika kalian masuk ke PT, kemudian nggak jadi di PT, mengambil dokumennya, harus bayar. Karena kitanya yang akan dijual, teman-teman. Kita itu mau dijual sama LPK. Kita dicarikan pekerjaan, tapi mereka minta biayanya. Itulah Indonesia. Makanya kalau saya tadi bilang, kalau kalian sekolahnya langsung di Jepang, itu kalian tidak akan merasa dijual. Tapi syarat-syaratnya ini loh yang harus kita penuhi. Ada kan syarat-syarat ini yang tidak memenuhi. Akhirnya, mau nggak mau kita harus belajar di LPK. Nah, belajar di LPK kan nggak mungkin nggak ada bayar. Makanya saya bilang, ya sekali lagi, sistemnya di negara kita itu human trafficking yang dilegalkan. Terjadinya jual beli. Nah, sekarang sangat bisa memungkinkan kita itu sebenarnya mendapatkan pekerjaan di Jepang tanpa melalui instansi pemerintah sama sekali. Tanpa juga melalui LPK itu bisa lesnya aja di LPK. Cari yang les-lesan. Yang bayar les aja. Ikuti les aja. Sebenarnya ada. Tapi karena ketidaktahuan kita terhadap sistem, and then memaksa kita harus masuk LPK. Ya kan? Banyak sekali jalur-jalur Tokute sekarang itu jalur mandiri. Jadi kita nggak meminta, kita nggak ke LPK itu kita bilangnya saya hanya les. Ya kan? Saya cuma bayar les-lesan aja kira-kira berapa. Saya nggak bayar asrama. Makanya sekali lagi banyak macam, banyak cara untuk belajar bahasa Jepang. Pada prinsipnya ke Jepang pun ya pekerja di Jepang pun mau magang mau tokute itu kuncinya cuma satu kayak 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 gampangannya kita bicara aja teman-teman di Hong Kong. Kalau kalian dapat majikan sendiri tanpa masuk di PT, ya kan? Majikan kalian yang lama misalnya balik lagi, otomatis kan majikan sudah ada. Nah, majikan kalian pasti akan diarahkan ke agent yang ada di Hong Kong. Misalnya agent saya. Nah, ketika saya sudah dapat majikan dan sampean orangnya sudah yang bekerja sudah, yang ngasih kerjaan juga sudah, artinya saya tinggal membayar legalitasnya di PT. Itu jauh lebih murah. Nah, karena kita sendiri itu mendapatkan pabrik dan perusahaannya yang mau kita bekerja di Jepang tidak dengan cara cari sendiri, dicarikan, makanya yang nyarikan itulah yang mau ngambil uangnya. Ibaratnya kalau kita itu ya PT itu. Makanya kalian masuk ke PT. Kalian masuk ke PT, dokumen kalian ditahan. Kalau kalian mengundurkan diri harus bayar. Masuk di PT kadang ada datang, les, ikut, belajar, apa semuanya. Kayak non. Nah itu di Jepang juga. Jadi pemerintah Indonesia ini masih menyerahkan segala sesuatunya oleh LPK. Nah kalau kitanya yang pinter, tahu regulasi, tahu aturan, tahu ngerti, maka kalau di Jepang itu konsepnya kalau internasional itu kita kirim email kita melalui kita ngirim CV kita, perkenalan diri kita, siapa diri kita melalui email. Emailnya kemana? Ke perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik di Jepang. Nah, untuk mendaftarkan daftar perusahaan dan pabriknya, ini yang kalian nggak punya. Sama kalau daftar majikan Hong Kong itu kan kalian nggak punya. Yang punya siapa? Agent.
Nah, kalau yang di Jepang, siapa yang punya daftar pabrik-pabrik? Namanya Kumiai. Kalau di Jepang, agent itu namanya Kumiai. Atau TSK. Kumiai itu untuk yang magang, tapi kalau TSK untuk yang Tokutei Gino. Jadi kantor agensi itu anggap aja namanya Kumiai atau TSK. Nah, apakah tidak bisa mendapatkan langsung pekerjaan dari pabrik? Sangat bisa dan bisa sekali. Zamannya sosial media, kita harusnya browsing-browsing. Itu loh, teman. Makanya kenapa saya ke Hong Kong pun tidak mencari pekerjaannya itu melalui agent atau saya datang ke PT. Enggak, terbang langsung ke Hong Kong. Sama, ya cari kerjaan juga di Jepang, saya langsung terbang ke Jepang. Tapi ini sekali lagi cara yang brutal, cara yang salah, cara yang keliru. Saya tidak menyarankan. Saya kasih gambaran buat teman-teman. Saya kasih pandangan untuk pakai cara yang benar, cara yang tepat, cara yang pas. Mbak Nur Kaula dan Mbak Eva Teresa sekali lagi lulus ujian. Ujian apa? Jangan kayak kemarin saya juga dikirimin ujian tryout. Saya juga dikirim anaknya ke LPK Malang yang saya saranin, ya kan? Yang dikasihnya ujian tryout, bukan ujian JLPT atau JFT, bukan N4 atau N5, tapi kelayakan tryout untuk mengikuti ujian JLPT. Nah, itu. Ayo, teman-teman belajar buat masa depan anak-anaknya, buat kehidupan yang lebih baik buat anak-anaknya, teman-teman. Kalau nggak kita yang belajar, siapa? Anak kita kasih pemahaman. Kalau yang ngasih paham ibunya, bukan orang lain. Saya yang kasih paham, teman-teman. Oke, tidak ada pertanyaan teman-teman semuanya. Nyimak delongop aja atau nyimak sambil ngerjain sesuatu, it's okay. Tetap saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Terima kasih masih mendengarkan apa yang saya sampaikan, masih stay tune dengerin kegedabrusan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selama ini kalian semuanya masih membersamai live saya. Mudah-mudahan selalu ya apa yang kita akan bicarakan memberikan dampak, memberikan nilai, memberikan manfaat buat saya secara pribadi dan buat kalian semua. Jadi tidak ada gading yang tak retak, ya, tidak ada, Hah? Tidak ada kesalahan, baik yang pastinya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan kepada kalian, menyinggung perasaan dan menyinggung hati kalian semuanya, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi saya berharap jangan pernah berhenti belajar. Karena berhenti belajar sama dengan memulai kebodohan. Sekian, terima kasih informasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang selalu kita silaturahim kita di setiap malam memberikan dampak. Mbak Mehandrik, N5 itu apa sih Mas? Nah, N5 itu jadi oke, belum ditutup, ada yang bertanya N5 itu apa namanya level kemampuan bahasa, tes ke bahasa Jepang. Itu ada N5, atasnya lagi N4, atasnya lagi N3, atasnya lagi N2, dan paling atas adalah N1. Itu jenjangnya. Jadi rapot. Jadi dibutuhkan kemahiran dalam berbahasa Jepang. Dan itu dimulai dari yang paling bawah adalah N5. Yang paling atas N1. Kalau di Hongkong kan nggak ada. Tidak ada standar itu. Karena
memang pekerjaannya kadang adalah asisten rumah tangga, domestic worker. Kalau di Jepang kerjanya kan di pabrik. Kalau nggak bisa bahasa kan bahaya. Oke, Mbak Mai Hendrik, terima kasih. Tadi saya sudah pamit. Mudah-mudahan nanti disambung lagi. Pertanyaan boleh ditaruh di kolom komen. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sehat selalu buat kita semuanya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video.